bersama saya Chandra Capiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang punya hater lagi tapi support ya. Namanya adalah Doshigumi. Dia eranya masih bisa dibilang terbaru, yaitu 3 era terbaru untuk kalau kalian lihat video saya bulan 1 2025 ya. Karena sekarang eranya viral, terus sebelum viral sebelum Historia adalah multiverse. Nah, itu adalah eranya Doshigumi, maka speednya pun masih lumayan tinggi. Doshigumi untuk level 126 dia memiliki speed 16.500 ya. Jadi Doshigumi ini menurut saya ya, ini bagus dipakai di bounty hunt kalau fugitive killnya bisa memberikan efek berupa frozen ataupun bisa dibilang freeze ya. Kalau fugitive killnya bisa memberikan berupa freeze, maka Doshigumi bisa memberikan kerusakan tambahan 3 kali lipat nanti untuk attackernya ya. Nah, kita akan bahas untuk era multiverse ini sudah berjalan 1 tahun lebih sedikit. Nah, kalau untuk elemennya dia memiliki elemen magic dan juga elemen metal, di mana elemen magic dan metal ini akan lemah terhadap elemen natur dan juga elemen magic. Karena elemen magicnya dia punya ya, yang seharusnya elemen metal itu lemah terhadap magic, tapi dia punya elemen magic, jadi metalnya nggak lemah terhadap apapun ya. Nah, kayak gini. Jadi Doshigumi ini hanya lemah terhadap elemen natur. Jika kalian bertemu attacker yang berelemennya natur, tidak saya sarankan memakai Doshigumi karena nanti kerusakannya akan sangat sakit sekali jika diterima oleh Doshigumi ya. Dikalikan 2,5 itu adalah strongest element, perputaran, rotation element ya. Nah, kalau untuk evolving trait ini sih kalau menurut saya ada yang masih bagus ya. Karena belum lama kemarin keluar Ancestor yang bisa ngehidupin kembali semua rekan tim dengan darah total 50%. Nah, ini untuk yang pertama trait R0. R0 itu rank kosong ya, jadi habis jadi telur dijadikan monster itu level 100, dia mendapatkan trait kebal dari possession ya. Ini yang menurut saya kurang ya, karena nanti kalau dia diberikan efek corruption itu masih tetap saja masuk. Corruption sama possession itu sama, hanya saja beda nama doang ya. Jadi seperti itu. Yang fungsinya adalah dia akan saling memukul rekan timnya sendiri kalau terkena efek itu. Itu sangat fatal kalau terkena attacker yang high damage ya. Nah, itu. Nah, dia kebal seperti itu, nggak bisa dipusingin ya itu ya. Mantap. Kalau untuk R1 sampai R2, rank 1 sampai rank 2, level 110 sampai level 126, dia memiliki resurrection block, di mana resurrection block itu dia memblokir semua monster musuh yang bisa menghidupkan kembali ataupun relik yang bisa hidup kembali. Emangnya ada bang monster yang bisa menghidupin kembali monster yang udah mati? Ada. Contohnya Ancestor seperti Anwir Pinegraver. Ini dia bisa menghidupkan kembali. Dia menghidupkan kembali semua rekan tim sebesar darah 50%. Nah, itu. Ataupun tanker, yaitu namanya Dunfatid. Itu juga ada. Entah tak taruh mana Dunfatid, saya nggak tahu. Itu rarity M. Eranya kalau nggak keliru Blossom. Ada juga yang pakai relik, yaitu setelah mati bisa hidup kembali seperti Flamera Essence ya, seperti ini. Nah, setelah dia mati Setelah dia mati, dia hidup kembali dengan darah 12.000 dan memberikan 21 stamina. Nah, seperti itu. Ataupun pakai reliknya Mater Ganesa, itu juga bisa. Mater Ganesa bisa hidup lagi kalau mati ya, itu juga ada. Jadi dia ngeblokir semua monster musuh yang bisa hidup kembali kecuali timnya sendiri. Kalau timnya sendiri boleh, kalau timnya musuh nggak boleh ya. Memang curang dia, kurang ajar dia. Bang Doshigumi kurang ajar, iya kurang ajar. Nah, kalau untuk skillnya, untuk efek-efeknya seperti ini untuk yang terbaik untuk Doshigumi ya menurut saya seperti ini. Seperti ini. Hanya saja ini dipakai kalau untuk di di Cavern of Assassin setiap hari atau dipakai di push trophy, pakainya seperti ini. Untuk untuk skillnya kalian bisa screenshot mungkin ya kalau mau dicontoh. Nah, kalau mau dipakai untuk bounty-an bang, kalau dipakai di bounty-an tak sarankan memakai seperti ini saja ya.
Karena ini monsternya nggak tak pakai di Cavern of Assassin setiap hari dan juga nggak tak pakai di push trophy, saya sudah punya yang rarity yang lebih tinggi ya, jadi ini mungkin tak siapin skillnya buat di event bounty-an karena dia bisa membantu juga kalau fugitive skillnya bisa memberikan efek frozen ya. Nah di sini kita akan bahas untuk efek-efeknya seperti ini ya, itu di Dengwon sekalian kita uji coba nanti efek-efeknya kayak gimana. Kalau untuk special skill ataupun ultimate, namanya itu Goryo. Jangan-jangan dia itu hantu dari Jawa bang, namanya itu kayak orang Jawa ya. Cuman ini nama monsternya seperti nama Korea gitu. Kalau special skillnya Goryo, seperti orang Jawa ya. Nah ini special skill, dia memberikan kerusakan moderate. Kalau kalian belum tahu urutan kerusakan itu ada 5. Yang dari terkecil dulu namanya adalah low, moderate, heavy, massive, dan juga insan. Nah itu adalah 5 urutan kerusakan dari terkecil sampai tertinggi. Nah dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek apa ya, penghilang efek positif. Jadi kalau musuhnya itu punya efek positif itu dihilangin semua. Seperti musuhnya punya pertahanan seperti evasion yang nggak bisa dipukul, nggak bisa diapa-apain, itu cuma kebal dari apapun ya, itu kan ngerepotin. Apa kayak space time ataupun punya seperti regenerasi darah, double damage, triple damage, ghost damage, double stamina. Pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif yang dimiliki musuh. Itu semuanya dihilangkan ya. Semuanya di Hah? Oh sorry keliru. Ternyata bukan untuk musuh, sorry. Dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Jadi contoh, rekan timnya Doshigumi itu ada yang terkena efek kontrol ataupun efek tortur ataupun efek debuff ya. Kalau kalian belum tahu efek kontrol itu seperti apa, ya itu seperti stun, freeze, VR, reservasi, baby reservation itu ya, possession, corruption, atau versi meganya itu semuanya juga dihilangkan. Ataupun efek tortur seperti sunburn, bleeding, quicksand, sunstorm, electrify, dan lain-lain, ada banyak sekali. Ataupun efek debuff seperti vulnerable, seperti guardon, daze, minor blind, ataupun apa ya, banyak, pokoknya itu ada banyak untuk efek debuff itu ya, pokoknya seperti itu. Nah pokoknya untuk yang efek negatif, yaitu efek negatif yang warna merah di bawah bar stamina rekan tim kita waktu di pertempuran, itu semuanya dihilangkan. Setelah itu semua rekan timnya Doshigumi itu diberikan penambahan kerusakan triple damage ya, triple damage untuk semua rekan tim selama 1 giliran dan menghilangkan semua efek negatif. Setelah itu semua rekan tim kita itu darahnya jika ada yang berkurang dikembalikan 100% lagi dan juga staminanya juga. Jadi kembali sehat seperti semula. Bagus sekali. Jadi kayak di awal pertempuran lagi ya. Staminanya penuh lagi, darahnya penuh lagi, terus ditambahin efek plus juga seperti triple damage. Nah, kalau buat kalian belum tahu triple damage itu sebenarnya ada 4 urutan penambahan kerusakan. Yang pertama dari terkecil dulu yaitu SC boost damage, menambahkan kerusakan 25%. Boost damage atau damage boss itu 50%, double damage 2 kali lipat, triple damage seperti ini itu urutan tertinggi 275% ataupun 3 kali lipat. Nah, contoh Doshigumi memberikan triple damage ke semua rekan tim dan attackernya memberikan kerusakan sebesar 1B, maka kerusakannya akan menjadi 2B 750, hampir bisa dibilang 3 kali lipat ya. Jadi untuk efek triple damage itu seperti itu, bagus sekali, mantap, jos gandos ya. Nah, Goryo ini untuk special skill ataupun ultimate. Nah, kalau untuk relik bang yang bagus untuk Doshigumi itu apa ya? Kalau kalian dipakai di mana ya? Di Cavern of Assassin ataupun push trophy ini nggak cocok. Ya ini bisa diganti Muk Staff dan juga diganti Torvakmas ya. Jadi Torvakmas memberikan tortur tambahan saat Doshigumi memberikan kerusakan ke semua musuh. Jika darahnya di bawah 50%, maka akan diberikan tortur tambahan ya. Kalau belum tahu bentuknya itu seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Tortur tambahan berupa curse ya. Jadi bagus.
Nah, kalau untuk yang ini namanya Muk Staff. Nah, ini dia bisa memberikan efek tortur tambahan berupa nightmare ya. Skillnya bagus sekali kalau dikombo dengan itu. Hanya saja di bounty-an itu, karena ini tak siapin untuk bounty-an, relik seperti itu kurang berguna kalau untuk bounty-an, karena yang dihitung itu bukan kemenangan tetapi adalah kerusakan tertinggi ya, seperti itu. Jadi yang tak pakai untuk bounty-an ya bisa kalian lihat Pumsit Staff dan juga Watch Mask. Nah, kalau untuk skill yang dipakai untuk apa ya, untuk ini ya, ini kalau mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ataupun push trophy, pakainya kan tadi ini menggantikan si Warding Netsuke. Nah, ini tak jelaskan untuk yang ini ya. Dia memberikan kerusakan kecil urutan pertama berelemen magic untuk satu musuh saja. Tetapi dia bisa memberikan efek timbal balik yang bagus. Yaitu timbal baliknya dia memberikan semua rekan timnya itu kebal tortur. Semua rekan timnya bisa kebal tortur. Ya memang support ya. Tugasnya melindungi juga sebagian. Dan bersih-bersih. Bagus sekali. Bagus, saya sangat suka untuk Doshigumi. Kalau mau dipakai di push trophy boleh juga kalau memang belum punya ancestor ya. Mantap juga ini. Nah, kalau untuk apa ya, rune ini juga keliru ya karena punya saya habis. Nah, yang paling pas itu satu speed dan 2 tim strength ya, tim strength seperti ini. Ini 2 biji, terus speednya 1 biji. Itu untuk diri sendiri kalau untuk speednya. Itu untuk bounty-an. Kalau untuk push trophy ataupun untuk apa ya, push trophy ataupun untuk Cavern of Assassin, tak sarankan tiga-tiganya memakai full kecepatan untuk diri sendiri. Nah, itu yang paling bagus seperti ini ya, 3. Bang, kalau mau tak mutate bang, itu dimutater dengan apa? Penambahan darah. Semuanya dimutater dengan penambahan darah yang paling atas ya. Ataupun seperti di bounty juga sama penambahan darah. Tapi nggak perlu ya, buat apa bounty dikasih kayak gituan, yang mending biasa aja. Biasa itu sudah overpower, apalagi dikasih seperti itu. Waduh ya. Kita akan coba langsung di sini Doshigumi. Kita akan coba untuk Doshigumi itu masih mengkolorkan atau tidak. Semoga masih bagus ya. Doshiguminya kemana, kamu bintang berapa? Ternyata nggak ada, dia dijual. Doshiguminya terjual, ini Doshigumi. Nah, saya recharge dulu agar sampai di Doshigumi ya, karena eranya masih terbaru juga, dia masih termasuk speednya tinggi. Nah, kalau untuk kalian yang belum tahu, ini kebal dari Blin. Kok dia punya kebal dari Blin bang? Itu bukan kepunyaan Doshigumi, tapi kepunyaan si Stina Steam Bandit. Dia memiliki kebal dari Blin untuk semua rekan tim ya. Itu trade-nya si Stina Steam Bandit. Skill 1 Assassin Netsuke. Oh, dia ternyata dari Jepang ya, hantu dari Jepang. Dia memberikan efek double damage dan juga precision untuk salah satu rekan tim. Nah, ini kalau untuk yang belum tahu, salah satu rekan timnya kalau dikasih ke attacker akan diberikan double damage, yaitu 2 kali lipat kerusakan. Berarti urutan kerusakan, penambahan kerusakan yang ketiga tadi ya. Terus precision ini memberikan akurasi tambahan sebesar 50% dan penambahan penglihatan. Jadi biar skillnya itu nggak miss, meleset ya, untuk attackernya. Jadi ini skill 1 diperuntukkan untuk attacker kalau bisa. Stamina 50, cooldown-nya 3. Skill kedua, dia memberikan efek damage boss, yaitu urutan kedua tadi, penambahan kerusakan sebesar 50% selama 3 giliran. Dan juga True Vision, ini penglihatannya ataupun akurasinya attacker kita akan ditambahkan sebesar 200% ataupun 2 kali lipat, biar nggak miss ataupun meleset. Kalau trade musuhnya ada yang seperti ini, Hardened memiliki peluang 20%. Nah, itu kan ngerepotin. Bisa jadi kerusakannya attacker kita itu bisa miss ataupun meleset ya. Nah, kalau untuk skill ketiga, ini Warding Netsuke, stamina 22, cooldown-nya 2, sangat irit sekali. Dia memberikan efek freeze hater untuk salah satu rekan tim. Nah, makanya ini tak siapin buat bounty ya. Jadi kalau fugitive kill-nya bisa memberikan efek frozen, maka dia memberikan kerusakan tambahan sebesar 3 kali lipat kalau freeze hater-nya ini masuk ke attackernya. Freeze hater ini artinya apa bang? Dia bisa memberikan kerusakan 3 kali lipat jika musuhnya terkena efek frozen ataupun efek freeze ya, seperti itu. Nah, jika monster ini terkena efek freeze, maka
monster yang punya monster hater, freeze hater, itu kerusakannya dikalikan 3. Nah, untuk skill keempat, Ayakashi. Dia memberikan kerusakan low, urutan pertama ya, kecil sekali untuk satu musuh. Setelah itu dia memberikan efek freeze hater untuk semua rekan tim. Bagus nggak bang? Bagus dong ya. Jadi dia itu killer of attacker. Jadi kalau kalian mau combo si Doshigumi, kalian bisa combo dengan attacker ataupun tanker lain yang bisa memberikan efek freeze untuk semua musuh. Itu paling pas untuk Doshigumi. Jadi kombonya Doshigumi memang seperti itu ya. Nah, kalau untuk efek-efek animasinya kurang lebihnya seperti ini. Dicakar bang, bagus ya. Ternyata ada rantainya di tangannya. Ya kalau untuk desainnya sih saya suka, lumayan bagus ya. Dia terbang-terbang cuman nggak punya kaki, entah kenapa itu saya nggak tahu. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga buat yang sudah membeli member entah diamond, VIP ataupun eksklusif di channel ini ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut Master Legends Indonesia.